Bismillah, kita akan bicara untuk apa nikmat. Untuk apa nikmat? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat karunia yang Allah kasih kepada kita bisa kita manfaatkan, bisa kita optimalkan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti Allah mencabut ruh kita, Allah mewafatkan kita, kita digolongkan orang-orang yang beruntung sehingga mati dalam keadaan membawa ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah, mudah-mudahan kita tetap semangat untuk selalu memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selain bersolawat, tentu juga kita harus bisa mampu sedikit demi sedikit mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ketahui, apa yang kita bisa kerjakan, insya Allah itu banyak manfaatnya dan banyak keistimewaannya. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang nanti di hari kiamat diakui sebagai umat Rasulullah dan kelak mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung, pertolongan yang mulia dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang nikmat. Nikmat ini untuk apa sih? Ya, nikmat ini kita ketahui banyak macamnya, banyak variasinya. Ada di antara kita ya, bentuk nikmatnya berupa waktu luang. Ada yang Allah kasih berupa harta. Ada yang Allah kasih berupa ilmu. Ada yang berupa kesehatan. Ada yang berupa keluarga. Ada yang berupa jabatan. Itu semua nikmat dari Allah. Tapi ingat, nikmat yang Allah kasih tidak hanya untuk dinikmati, tidak hanya untuk dirasakan secara pribadi, ya, tapi juga yang diinginkan oleh Allah adalah nikmat yang Allah kasih dapat kita manfaatkan untuk sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas sedikit demi sedikit daripada nikmat yang kita ketahui secara umum. Misalnya Allah kasih nikmat waktu. Nah, maka nikmat waktu yang Allah kasih ini wajib kita jalankan, kita gunakan untuk apa? Memperbanyak amal soleh, memperbanyak ilmu, dan terus memberi kebermanfaatan kepada orang lain. Kalau kita dikasih waktu yang panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sangat populer, yakni ada dua nikmat kata Nabi yang banyak manusia lalaikan, yang banyak manusia lupakan, yang mana nikmat ini sering kita temui dalam diri kita. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Banyak ya, kita kadang lagi sehat itu lupa bahwa kita nanti pada waktunya akan sakit. Begitu juga waktu luang, nanti pada waktunya kita akan menemui waktu yang sempit, waktu yang sangat mendesak, ya. Makanya manusia itu harus selalu diingatkan, harus terus disampaikan, dikuatkan. Biar apa? Biar bisa menjaga waktunya dengan baik. Terus yang kedua, nikmat kesehatan.
Nikmat kesehatan ini cara memanfaatkannya adalah memperbanyak ibadah selagi sehat, memperbanyak silaturahmi, membantu sesama, sehat. Nanti ada masanya ibadah yang kita lakukan itu berkurang. Gara-gara apa? Sehatnya berkurang. Sehatnya hilang. Kalau orang sudah sakit, baru dia, ya Allah, ternyata sehat itu enak. Ternyata sehat itu nikmat, ya. Kenapa demikian? Kenapa seperti itu? Karena sehat itu sesuatu yang sangat mahal. Kalau kita boleh tanya orang yang paling kaya di muka bumi ini, ketika dia sakit, ditanya apa yang dia inginkan, dia akan jawab pasti tidak akan meminta hal lain, tidak akan meminta sesuatu yang lain. Hanya satu yang dia minta. Apa itu? Sehat. Itu kalau orang yang normal, ya. Kalau orang yang normal itu pasti minta sehat kalau lagi sakit. Terus yang kedua, nikmat harta. Harta yang Allah kasih merupakan amanah. Adalah titipan yang sewaktu-waktu bisa Allah ambil. Maka ketika kita dikasih rezeki sama Allah, gunakan untuk sedekah, untuk zakat, infak, membantu duafa, menafkahi keluarga, semuanya. Artinya apa? Dengan harta itu kita bisa perbanyak nilai-nilai kebaikan. Jadi bisa dengan harta kita tambah soleh, dengan harta kita tambah dekat kepada Allah. Kalau orang beriman pasti dia akan menggunakan hartanya untuk mendekat kepada Allah. Yang keempat, nikmat ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu merupakan karunia dari Allah. Ilmu apa Ustadz? Ilmu apa aja. Baik yang seputar agama, ya, maupun yang seputar dunia. Semua skill, semua kemampuan itu adalah karunia dari Allah, amanah dari Allah. Maka apa yang kita harus lakukan? Kita harus lebih bermanfaat kepada orang yang tidak memiliki ilmu. Berbagi terus, ya, jangan pelit. Makanya ada hadis yang mengatakan barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu dan dia nggak mau ngejelasin, nggak mau ngejawab, padahal dia tahu ilmu itu, maka ketahuilah nanti di padang mahsyar Allah akan lilitkan rantai yang sangat besar, rantai yang sangat panas di lehernya. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya kalau punya ilmu jangan pelit, bagi aja, ya. Terus yang selanjutnya apa? Kedudukan atau jabatan. Kedudukan atau jabatan ini juga sama, merupakan nikmat karunia dari Allah. Maka selagi kita menduduki sebuah jabatan, mendapatkan kedudukan, baik itu yang sifatnya struktural ataupun yang non struktural, maka kita harus menggunakan jabatan tersebut untuk hal-hal yang baik. Menggunakan jabatan itu untuk yang berguna bagi sesama, sehingga kita didoain sama orang lain. Ada orang dengan jabatan mulia di sisi Allah. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang hina dina, yang rusak karena jabatan. Maka penting bagi kita untuk menjaga jabatan ini dengan baik. Menjaga jabatan ini dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kita semua menjadi orang yang beruntung kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita manfaatkan nikmat yang Allah kasih, yang Allah berikan kepada kita, itu adalah sebuah amanah. Ya, amanah ini harus dijaga dan harus ditunaikan sesuai dengan fungsinya. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.